Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat Akang, jumpa lagi di Akang Tutor, channel sahabat YouTuber pemula. Baik sahabat-sahabat semua, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap semangat di dalam membela mimpi, harapan, dan cita-cita ya. Baik sahabat-sahabat semua, kali ini kita akan membahas tentang rekomendasi video. Nah, rekomendasi video ini sebetulnya tidak ada satupun konten kreator ataupun YouTuber yang mengetahui persis ya bagaimana YouTube ini menggunakan sistem rekomendasinya. Ya, karena dari pihak sendiri hanya memberikan informasi seperti halnya memperbaiki thumbnail, kemudian memperbaiki judul, kemudian melengkapi metadata ya. Karena memang informasi itu yang hanya disampaikan oleh oleh pihak YouTube gitu ya. Nah, sekarang sehingga sistem rekomendasi YouTube itu menjadi misteri dan disinilah muncul perbedaan pendapat, perbedaan pemahaman ya yang di share oleh para konten kreator khususnya YouTuber besar yang membahas tentang tutorial ya. Nah, ini kenapa terjadi perbedaan dari konten kreator yang membahas tentang tutorial YouTube. Kenapa? Karena tidak adanya informasi resmi mengenai bagaimana sistem rekomendasi YouTube. Sehingga yang disampaikan oleh para konten kreator termasuk Akang ya, ini adalah dari hasil pengalaman ya, dari hasil pengalaman, penelitian, kemudian dikaitkan dengan pengetahuan ataupun informasi yang didapatkan. Gitu ya sahabat-sahabat Akang. Jadi intinya teman-teman gak usah bingung kalau misalkan melihat ke tutorial, misalkan menurut tutorial YouTuber ini begini, menurut konten kreator ini begini, menurut konten kreator yang ini begitu ya, sehingga berkecamuk lah kita ya. Terus apa nih yang sebenarnya gitu ya. Nah, karena memang sebetulnya tidak ada yang tahu persis bagaimana YouTube menggunakan ataupun menjalankan sistem rekomendasinya sahabat-sahabat semua ya. Nah, jadi yang dilakukan oleh kita sebagai pemula tidak perlu mengambil ini nih yang pas ya. Karena apa? Karena yang tahu konten ataupun YouTube kita kan kita ya, yang mengetahui channel kita kan kita. Silakan teman-teman ambil itu sebagai ilmu, sebagai pengetahuan, kemudian terapkan satu persatu. Jadi metode mana yang nanti pas untuk digunakan teman-teman ataupun sahabat-sahabat semua di channelnya masing-masing, gitu ya. Nah, sekarang gini, ini referensi ataupun menjadi bahan pertimbangan untuk sahabat-sahabat semua, metode mana yang kiranya pas untuk channel sahabat-sahabat semua ya. Yang harus pertama kali dilakukan adalah teman-teman ingat-ingat lagi bagaimana teman-teman ataupun sahabat-sahabat semua pertama kali menggunakan YouTube ya. Kalau Akang, ini mah pengalaman Akang ya. Ya mungkin ada yang sama, ada yang berbeda ya. Ketika Akang menggunakan aplikasi YouTube, kemudian ketika masuk ke YouTube, yang Akang lakukan apa? Mencari video ya dengan judul tertentu yang Akang butuhkan. Misalkan pertama kali masuk ke YouTube, kita cari tuh di kolom pencarian ya, kita ketik di kolom pencarian itu misalkan cara membuat akun YouTube ya, kemudian atau cara membuat video ataupun mengupload video ke YouTube dan lain sebagainya ya. Atau misalkan yang hobi masak, biasanya masuk ke YouTube, ia melakukan pencarian misalkan cara membuat semur yang enak, atau misalkan cara membuat sayur sop dan lain sebagainya ya. Nah, itu biasanya perilaku itu dilakukan oleh semua penonton ya. Perilaku itu dilakukan oleh semua penonton ketika pertama kali masuk ke aplikasi YouTube. Betul ya? Nah, sekarang setelah kita beberapa kali masuk ke YouTube, maka kita tidak lagi tuh ya, ataupun kita sudah jarang melakukan perilaku seperti itu. Kita nggak lagi ngetik misalkan nyari video apa gitu ya melalui kolom pencarian, tidak. Tetapi karena perilaku pertama kita mencari misalkan video tutorial, maka ketika masuk lagi ke YouTube, itu si YouTube sudah otomatis tuh ya, sudah otomatis ngejejerin video di beranda kita, video-video yang berhubungan dengan apa yang kita pernah cari. Pertama kali kita nyari tutorial, maka video yang disodorkan oleh YouTube itu video-video tutorial semua gitu kan. Kalau misalkan pertama kali kita melakukan pencarian itu video masak, maka ketika kita masuk lagi ke YouTube, maka yang disodorkan video-video masak dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Nah, ini yang memungkinkan kita untuk mencari cara bagaimana video kita di rekomendasikan lah, artinya ditawarin
oleh pihak YouTube agar berjejer di beranda calon penonton kita, gitu ya. Nah, apa yang akan lakukan? Gini sahabat-sahabat, ini lagi-lagi kalau misalkan menurut sahabat-sahabat semua nggak cocok ya itu hak teman-teman, karena sekali lagi yang tahu channel teman-teman itu, channel sahabat-sahabat semua ya sahabat-sahabat sendiri gitu ya. Tapi kalau misalkan Akang boleh berbagi, kalau Akang cocok ya, merasa berpengaruh untuk perkembangan channel Akang itu ketika Akang melakukan kolaborasi. Kolaborasi apa, Kang? Kolaborasi cara ataupun perilaku kita menonton video YouTube. Ya, jadi yang akan lakukan ketika Akang sudah ngupload video, maka yang akan lakukan adalah menonton video dari YouTuber lain yang satu tema. Kalau misalkan Akang sekarang ngupload video tutorial nih, maka setelah berhasil diupload, Akang biasanya mencari ataupun menonton video-video terkait yang berkaitan dengan tutorial, khususnya yang lebih spesifik lagi dengan judul ataupun tema yang sama. Ya, kemudian ketika misalkan, karena memang semua YouTuber pastilah punyalah akun cadangan ya. Nah, biasanya yang Akang lakukan setelah berhasil mengupload video, kemudian Akang ganti channel menggunakan ataupun mengganti akun menggunakan akun dummy ya, atau channel cadangan, kemudian menonton video-video YouTuber besar, kemudian nonton video yang baru kita upload, dan terus lakukan seperti itu. Nah, oh itu oplos meureun Kang? Nah iya, inti nama gitu ya. Jadi kalau misalkan menurut Su Insan Tutor, Bian Tutorial, kemudian durasi nyaman, kemudian instan tutor ya, online tutor, itu biasanya menyarankan juga metode itu ya. Kalau misalkan bahasanya mau upload video, mau kolaborasi, terserah lah ya. Yang jelas Akang melakukan upload video ataupun mengkolab video Akang dengan video yang channel besar. Maksudnya untuk apa? Untuk mengaitkan algoritma daripada video kita kepada video yang viewernya sudah banyak. Gitu ya sahabat-sahabat Akang semua. Jadi ketika misalkan kita buka video, ketika kita buka YouTube, kemudian muncul video yang ada kaitannya dengan channel kita, maka tontonlah dulu ya. Kemudian kita tonton lagi video kita dan lain sebagainya. Tetapi ingat, ketika mau nonton video kita sendiri jangan menggunakan akun utama. Sudah Akang sampaikan ya di video sebelumnya, jangan pernah menonton video sendiri oleh akun utama ataupun akun yang mengupload video tersebut ya. Jadi kalau misalkan mau melakukan upload video atau dalam bahasa lain mau melakukan metode kolaborasi, jangan menggunakan akun utama ya. Sahabat-sahabat semua, setelah ngupload video berhasil, teman-teman ganti dulu akunnya dengan akun dummy, kemudian baru lakukan upload. Tonton video kita, tonton video yang lain, kemudian tonton video kita lagi ya. Disarankan ketika ngupload menggunakan ataupun menonton video yang satu tema. Beda dengan kunjungan. Kalau kunjungan bebas ya. Kalau kita mengunjungi sahabat-sahabat semua, misalkan punya Akang online videonya tutorial, tetapi Akang berkunjung ke vlog, kemudian ke jalan-jalan, ke ngurep, ke tutorial lagi dan lain sebagainya lah ya. Jadi ketika berkunjung bebas, kita berkunjung ke channel dengan tema apapun, dengan video dengan tema apapun. Tetapi kalau misalkan mau ngupload, diusahakan dengan video yang satu tema dengan video yang akan kita upload. Gitu ya sahabat-sahabat Akang semua. Mudah-mudahan pengalaman Akang ini bisa juga cocok diterapkan di channel ataupun di video sahabat-sahabat semua. Yang jelas apapun usaha kita ya, ketika kita jalaninya dengan serius, insya Allah akan berbuah manis lah ya. Karena semakin giat kita berusaha, maka semakin layaklah kita untuk mendapatkan keberhasilan dan kesuksesan. Sahabat-sahabat Akang semua, apabila ada yang tidak sepaham, apabila ada yang tidak setuju dengan pengalaman Akang ini, kalau misalkan mau disampaikan di kolom komentar, silahkan sampaikan di kolom komentar, tetapi dengan catatan tetap dengan bahasa yang sopan. Kalau misalkan ada solusinya ataupun metode lain, silahkan sampaikan untuk pembelajaran dan ibroh kita semua. Ibroh pembelajaran untuk Akang, untuk sahabat-sahabat yang lain juga ya. Baik sahabat-sahabat Akang semua, itu saja pada pertemuan kali ini. Yang jelas tetap semangat membela mimpi, dan ingat jangan lupa bahagia tanpa melupakan pemilik kebahagiaan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.